Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Masa ini ditandai dengan keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pengambil keputusannya dan kebijakan berpusat kepada pemimpin negara. Dalam hal ini adalah Presiden Soekarno. Tujuan Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama adalah untuk menata ulang politik dan pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi Soekarno karena kekuasaan politik terpusat di tangannya. Di samping itu, pada masa ini terjadi beberapa kali penyimpangan dalam pemerintah. Adapun sejumlah bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah kekeliruan penafsiran Pancasila. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah terpisahnya penafsiran Pancasila. Perlu diketahui bahwa periode ini dijalankan berdasarkan sila keempat pada Pancasila. Sayangnya, penafsiran tidak dilakukan secara utuh, tetapi menganggap bahwa pemimpinan terletak pada pemimpin besar revolusi. Hal itu memicu terjadinya perilaku otoriter. Pembukaan MPRS. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berikutnya yaitu dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pembentukan tersebut menjadi cikal bakal dari MPR. Pembentukan MPRS ini dipilih sekaligus diangkat langsung oleh Presiden. Hal ini termasuk bentuk penyimpangan karena seharusnya dipilih melalui pemilu. Pembentukan DPR-DR. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin lainnya, yakni pembentukan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Pergeseran makna demokrasi terpimpin. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah bergesernya makna demokrasi terpimpin. Pada pelaksanaannya, periode ini dijalankan dengan berpusat pada kepemimpinan Presiden. Padahal nilai demokrasi tidak dijalankan berdasarkan berpusatnya kekuasaan pemimpin. Alhasil, kondisi ini menimbulkan hilangnya kontrol sosial. 5. Terbentuknya konsep Nasakon. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berikutnya adalah terbentuknya konsep Nasakon, di mana di masa pemerintahan ini dikembangkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini ditujukan untuk menyatukan perbedaan pemikiran politik. 6. Penetapan presiden seumur hidup. Bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah adanya penetapan presiden seumur hidup. Di sisi lain, jika ditilik dari UUD 1945 pasal 7 telah disebutkan bahwa presiden dapat memimpin selama 5 tahun karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945, sebelum diamandemen, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Bentukan DPAS. DPAS menjadi salah satu lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Anggotanya pun ditunjuk langsung oleh Presiden. Demikian sederet informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. 8. Penetapan Manifesto
politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun